dan gen C. Maka tentukan macam gamet yang akan terbentuk. Karena ada dua genotip yang heterozigot, asalnya kan harus ada 2/2 gamet kan? Ada 4 macam gamet harusnya. Tapi karena ada pautan antara gen B besar dan C besar, ini di soal dikasih tahu informasi seperti ini. Ini berarti ada informasi selain B besar tertaut C besar, ada gen B kecil yang juga pasti akan tertaut dengan C kecil. Nih, yang ini jangan dilupain, jangan dianggap nggak ada gitu. Ya, asalnya ada 4 macam gamet, yaitu A besar, B-nya sudah berpisah, kemudian C-nya juga udah misah, C besar, C kecil, C besar, C kecil. D-nya sama semua, E-nya juga sama semua. Lihat yang B dan C-nya ya. B besar ketemu C besar, nih. Jadi dia. B besar ketemu C kecil, nggak jadi. B kecil ketemu C besar, ini nggak jadi. B kecil ketemu C kecil, jadi. Jadi berapa macam gamet yang terbentuk ketika ada individu bergenotip seperti ini, kemudian ada kondisi terjadi pautan antara gen B besar dan C besar. Artinya ketika ada informasi seperti ini, berarti gen B kecil juga terpaut dengan C kecil. Jangan dianggap nggak ada gitu. Ya, harusnya gametnya ada 4 macam, tapi karena ada informasi tautan, gamet yang terbentuk hanya akan ada 2 macam saja. Yang mana tuh? Ini dan itu. Ya, jadi yang mau ditegaskan, ketika ada informasi bahwa B besar terpaut C besar, maka secara otomatis informasi itu pengen ngasih tahu juga ke kamu bahwa ada gen B kecil yang juga tertaut dengan C kecil. Nih, kayak ini nih. Begitu. Ada mau ditanyakan? Baik ya, jelas ya. Sekarang kita ke nomor 2. Pada persilangan tanaman labu berbiji bulat heterozigot, apakah ini soalnya? Iya, Bu. Bukan. Iya, Bu. Pada persilangan tanaman labu berbiji bulat heterozigot dengan warna hijau. Kemarin waktu ulangannya saya ingat ada yang menanya begini, Bu, ini keterangan heterozigotnya buat yang mana gitu. Saya bilang, lihat kata heterozigotnya terletak di mana. Berarti heterozigot ini buat sifat yang ini. Warna hijaunya gimana? Warna hijaunya enggak heterozigot, berarti dia pastikan homozigot. Ada kalimat, ada kata yang enggak kelihatan gitu kan. Ini buat si warna hijau nih. Warna hijaunya homozigot. Disilangkan dengan tanaman berbiji keriput warna kuning. Bagaimana fenotip keturunannya jika dihasilkan sekian biji untuk yang berbiji keriput hijau? Parentalnya bulat heterozigot, berarti B besar, B kecil. Warnanya hijau. Kamu mau tulis hijau pakai simbol H, boleh begini. Ya. Kemudian disilangkan dengan yang berbiji keriput, berarti kan dia B kecil, keriput, warnanya kuning, juga nggak ada keterangannya, berarti begini. Salah. Kalau H besar untuk hijau, berarti kuning itu H kecil, gitu. Ya, gametnya ini akan ada 2 macam, B besar, H besar, B kecil, H besar. Ini cuma 1 macam. Jika ini terjadi pembuahan di sini, maka jadi B titik, H besar, titik. Kalau ini kemari, jadi
B kecil, H titik. Yang ditanyain yang keriput hijau. Keriput hijau. Dia ada 50%. Dikali 2, 6, 8. Dapatlah seperduanya. 1, 3, 4 buah. Gitu. Ada yang salah? Betul semua? Ini Bu, salah di apa yang warna dominannya. Oh gitu. Saya warna dominannya pakai yang kuningnya, Bu. Jadinya yang bulat hijau tuh B besar B kecil K kecil, Bu. Pada biji biasanya yang lebih dominan warna hijau. Ini pengetahuan umum gitu ya. Makanya saya nggak sampaikan di sini tentang keterangan dominannya warna apa gitu. Tapi kalau biasanya di biji itu warna hijau lebih dominan dibandingkan warna kuning. Yang penting kamu pengerjaannya semuanya ada nilainya lah. Makanya kayak saya itu pentingnya begini. Saya udah meriksa sedikit. Belum nilai, tapi saya periksa aja. Ini nggak pakai begini, nggak pakai begini, langsung saya bingung. Apa tuh? Ini juga salah nih, harusnya dikasih keterangan di sini. Bulat, hijau, gitu. Fenotip yang kan dikasih tahu, ada genotip, ada fenotip harusnya, gitu. Sekarang ke nomor 3. Seorang pria yang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC bergolongan darah A. Tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC, ini gen yang resesif. Kertas ini, feniltiokarbamid ini pahit. Maka orang yang dominan bisa merasakan pahitnya kertas tersebut. Bergolongan darah A, tidak ada informasi tentang golongan darah A ini, maka pastikan dia kamu tuliskan sebagai genotip yang homozigot. Parentalnya. Tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC, berarti kan dia P-nya resesif, ya. Kemudian golongan darahnya A, berarti kamu tulis begini. Boleh IA boleh. Saya mau kasih huruf A aja. Kemudian dia menikah dengan perempuan normal dari merasakan pahitnya kertas PTC. Berarti P besar. Kenapa P besar Bu? Karena nggak ada keterangan di sini heterozigot atau carrier ya. Maka kita tuliskan dia sebagai perempuan yang homozigot. Bergolongan darah B, B-nya juga nggak dikasih informasi, maka pastikan dia B homozigot. Kasih keterangan di sini tidak merasa pahit dan golongan darahnya A. Ini normal, golongan darahnya B. Gametnya ini cuma P kecil A besar, ini cuma P besar B besar. Bagaimana kemungkinan anaknya dulu? Anaknya P besar P kecil, gitu kan? Dan golongan darahnya AB. Semua anaknya bergolongan darah AB. Dan dari sifat dapat merasakan kertasnya, mereka dapat merasakan kertasnya cuma mereka heterozigot atau carrier. Pertanyaannya, jika si ibu nih, berarti dia nih, si ibu memerlukan donor darah, anak yang mana yang dapat mendonorkan darahnya? Tidak ada. Anaknya AB bisa ngasih ke B nggak? Nggak bisa ngasih. Jadi anak tidak bisa memberikan darahnya kepada ibu. Jadi ibu ke PMI gitu ya. Jadi pendonor. Ada yang salah? Nomor 3. Yang saya bingung adalah udah beberapa kali dikasih penjelasan tentang yang nomor 1 tuh. Masih ditanyain juga, Bu, yang kalau B besar atau C besar, emang kecil? Ini pertanyaan saya, waktu saya jelasin kamu di mana atau kamu ke mana? Mungkin juga di sini ada yang sebenarnya bingung ya ini. Tapi saya ngerasa sudah ngejelasin banyak dan udah ngasih contoh soal juga. Jika ditanyakan ada mau tanya, enggak. Ya biasa. Ya mungkin sambil ngajarin penjelasan sambil chatting kali ya. Karena buka tab lain gitu.
buka window lain. Udah ketebak jadi sebenarnya nih kamu tuh pada kerjaannya. Kalau yang di rumah, ya kalau yang datang ke sekolah minimal 2 pelajaran pertama dia nggak sempat begitu. Kalau di rumah aja nih ngendon di rumah ya begitu. Terjadi seperti itu. Makanya khawatir nih kamu jadi mengalami lost learning. Ya gitu soalnya guru yang ngejelasin kamunya aktif di Windows yang lain gitu. Nomor berikutnya. Tapi kalau buat gurunya sih nggak masalah. Yang masalah kan kamu, tapi kita gimana dapat rapor. Ya, nomor berikutnya. Kalau udah ngomong kulinaria berarti kan tentang tentang kriptomeri. Ya. Ada warna ungu yang fenotipnya itu A titik B titik. Ada warna merah jika A titik B kecil. Dan yang terakhir warna putih jika tidak ada pigmen tapi suasana sitoplasmanya basah. Ini pakem buat soal kriptomeri. Bunga Linaria marokana bergenotip seperti ini dikawinkan dengan yang bergenotip seperti itu. Parentalnya A besar A kecil, B besar B kecil. Dikawinkan dengan yang putih. Ini ungu, ini putih. Bagaimana gametnya? Ini ada 4 macam. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, semuanya. Ini gametnya 2 macam, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Ini A titik, B titik, A titik, B titik. Yang ditanyain soalnya fenotip, maka saya tulis aja A titik, B titik gitu. Ya, kecuali yang ditanyakan genotip, baru kamu harus tulis lengkap. Ini juga A titik, B titik, A kecil, B titik, A kecil, B titik. Nah, ini A titik, B kecil. Ini A kecil, B titik. Yang ini semuanya resesif. Ya, kasih keterangan di sampingnya coba tuh. Warnanya apa saja? Nih, warna-warnanya kasih keterangan. Silakan. Pakai U untuk ungu, M untuk merah, P untuk putih gitu aja. Urzais izin off-cam ngapain Urzais? Urzais. Lagi bermasalah, Bu, jaringannya, Bu. Kalau Irsat? Halo Bu, Ya, kenapa kamu off-cam? saya pakai kuota Bu, jadi rada-rada patah-patah. Ini juga saya ngelihat PPT Ibu ngeblur gitu kalau di saya Bu. Baiklah, Akmal Ardia. What happened with you? Amal. Apakah kamu ada sesuatu? Oh, izin ke toilet. Ini betul, ungu. Ini merah.
Kamu apa tuh, Anip? Putih, ya. Terus sisanya? Ya, ini putih juga betul. Ini ungu. Ini putih. Ya, last one ini ungu. Berarti ungu, merah, dan putih. Ungunya ada 1, 2, 3. 3 ungu, merahnya ada 1, putihnya ada 4. Nih perbandingannya. Rasio fenotip. Nomor 5. Seekor sapi bergenotip seperti itu dikawinkan dengan sapi hitam lainnya yang bergenotip seperti itu. Ya, siapa yang mau ngerjain? Silakan. Ini epi dan hipostasis. Fatih mau ngerjain? Mau, Bu. Kasih tahu fenotipnya apa, karena yang hitam 1 lagi nggak saya kasih tahu fenotipnya. Di situ ya hitam. Oke, lanjutkan.
Ya, betul. Semuanya hitam dengan genotip yang berbeda. Kenapa hitam? Karena tidak ada H kecil bertemu dengan K besar. Ya kan? Ini hanya besar salah satunya. Ya, jawaban betulnya seperti ini. Nomor terakhir. Siapa yang mau mengerjakan? Ada yang mau ngerjain? Coba mengerjakan. Terima kasih Fatih. Anip mau? Saya mau, Bu. Oke. Apa sih Nip? Hapus Nip. Ya, betul. Betul. Golongan darah AB dianggap heterozigot ya. Ini B-nya. Ya, betul. Terus.
Ini. Oke. Class 1 berarti laki-laki, golongan darahnya B, laki-laki itu buta warna. Ini kan ya. Ya, silakan yang barusan sudah membantu saya, ada Ani, Faris, dan Fatih dapat 0,2 masing-masing. Yalah, kasih aja. Ya, daripada yang cuma ngeliatin doang, kan bisa ngisiin. Ya kan? Dah, itu betul semua. Dah, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya mau ngasih sedikit tambahan. Insya Allah pekan depan saya akan kasih kisi-kisi. Masa ada waktu sebelum PHS saya mau ngasih kelanjutan materi, tapi saya nggak akan pernah bahas materi evolusi. Saya cuma mau bahas evolusi di bagian hukum Hardy-Weinberg, genetika populasi. Ini nggak ada mau tanya lagi? Saya anggap sudah ngerti semua ya. Akmal Ardia, kamu udah ulang belum? Udah kan ya? Akmal? Udah ulangan? Ya, Bu. Udah, Hah? Bu. Oke, saya nanya. Saya belum periksa soalnya. Oh ya, Bu. Belum nilai, saya baru lihat aja sambil lalu. Ada beberapa yang udah cakep gitu cara menjawabnya, ada yang masih saya kritisi kayak tadi. Ya silakan yang mau izin. Jadi saya mau ngasih pengingat aja. Tentang pembelahan meiosis. Meiosis itu terjadinya pada saat pembentukan sel gamet, ya kan? Meiosis itu adalah pembelahan yang berlangsung 2 kali. Awalnya ada interfase. Interfase itu tidak pantas disebut masa istirahat karena di sana ada masa G1, S, dan G2 yang semuanya merupakan bentuk aktivitas sel sebelum peristiwa pembelahan. Gitu ya. Ini yang paling besar nih adalah interfase sebelum saya ke meiosis. Ada masa G2, ada S, ada G1. Ini kromatnya, masa pembelahannya. G1 pembentukan energi, ya kan? Sel tumbuh. Terus ada duplikasi organel. Yang ini terjadi sintesis protein. Sintesis protein pasti diawali dengan yang pertama, replikasi DNA. Yang kedua, transkripsi. Yang ketiga, translasi. Replikasi DNA itu sesuai dengan teori semi konservatif. Kemudian di nukleus ada DNA polimerase, enzim yang membantu pembentukannya. Transkripsi masih di nukleus. Apa yang terjadi pada saat transkripsi? DNA template. Nama lain template itu bisa blueprint. Nama lainnya bisa pencetak. DNA template membentuk messenger RNA. Nama lainnya codon. Nah, translasi ini messenger RNA ke ribosom. Kemudian akan bertemu dengan transfer RNA.
yang membawa antikodon dan hilang, aduh. Antikodon dan asam amino. Contohnya sekarang, replikasi DNA model semi konservatif itu ngomong begini, DNA itu double helix kan, ini rantai A, ini rantai B, misah, ini A, ini B-nya. Nanti A dan B itu akan membentuk pasangan yang barunya, ini B aksen, B yang baru maksudnya, ini A aksen. Jadi ada dua DNA-nya, 1, 2. Dari 1 menjadi 2. Terus transkripsi di nukleus, DNA template membentuk messenger RNA jika DNA template-nya urutannya TAG, GAC. Bagaimana messenger RNA di situ, Aimar? Nih, bagaimana kodenya? Gimana, Aimar? T berpasangan dengan apa, Aimar? U. Hah? A. A. A dengan? U. U. G dengan? C. C. Terus? C. Mm-mm. U. Hmm? Y. G. Terus bagaimana di sini tRNA-nya? tRNA-nya gimana? Akmal Ardia. A berpasangan dengan apa? Kan gini kan? A dengan T, G dengan C. Ini di mana adanya pasangan seperti ini? Di DNA. Atau A dengan U, G dengan C. Ada seperti ini ada di mana? Ini ada di RNA. Berarti A dengan apa di sini? Di tRNA. Akmal Ardia. Ada nggak sih orangnya? Ada, Bu. Ya jawab dong. A dengan Sama Hah? U, Bu. A, U dengan apa? Sama A, Bu. A. G dengan C dengan apa? Tahu, Bu? Ini nih C dengan apa? Kamu lihat kan Oh, apa C yang sama salah? G, Bu. C, G. C dengan apa? G lagi. U dengan apa? Sama A. A. G dengan? U. G sama C. Oke. Nah, gini. Sekarang kalau ini DNA template-nya begini, bagaimana DNA non-template-nya? Silakan dijawab oleh Bara. Nih kata saya, T pasangannya sama apa, Bara? Sama A, Bu. A. Terus? T. A dengan? T. A dengan T. Kenapa T? Karena DNA. Ya kan? Terus G dengan apa? C. Terus G dengan? C. Lalu A dengan? T. T. C dengan? G. G lagi. Apakah ada yang mirip rantai-rantai itu urutannya? TAG dengan UAG ini. Ini yang warna ungu dengan ini. Ya. Berarti DNA template urutannya sama dengan antikodon atau tRNA.
Ya kan? Terus yang kedua, yang ini DNA non-template sama dengan ini. Jadi yang kedua, ini yang pertama, yang kedua DNA non-template sama dengan kodon atau messenger RNA. Gitu. Setiap T diganti U nih. Pada RNA. Gitu ya, buat semuanya. Saya kasih yang nomor 1 dan 2 di gambar sebelah kiri ini untuk memudahkan aja kalau misalnya ada pertanyaan. Kebetulan yang diketahui DNA template yang ditanyakan antikodon, berarti kan tinggal jawab soalnya saja diganti setiap T-nya dengan U. Ya. Terus masa G2 sama dengan seperti kejadian di masa ini sama. Idem. Sama. Gitu ya. Sekarang saya mau beralih ke yang berikutnya. Pembelahan meiosis. Untuk reproduksi terjadi saat pembentukan gamet. Ya, ada oogenesis berarti pembentukan sel telur, ada spermatogenesis. Ini dua-duanya mengalami pembelahan meiosis, cuma akan ada perbedaannya. Oogenesis dimulai dari sel induk telur, namanya oogonia. Kromosomnya diploid. Ya, ini juga dimulai dengan sel induk sperma, namanya spermatogonia. Juga diploid. Mengalami mitosis, berkembang tambah banyak aja. Jadi oosit pertama atau oosit primer, karena hanya mitosis maka kromosomnya tetap diploid. Baru setelah itu mengalami meiosis pertama, menjadi oosit sekunder. Karena meiosis maka sudah mengalami reduksi kromosomnya. Yang kedua badan polar 1, ini juga haploid. Masing-masing mengalami meiosis kedua. Yang oosit sekunder jadi ootit, tetap haploid, ini akan tumbuh jadi ovum. Ini menjadi badan polar 2, haploid. Badan polar 2 juga haploid. Ini badan polar 2 juga. Ini 3 hilang, mengalami degenerasi. Degenerasi. Bayangin dari satu oogonia hanya jadi sebuah ovum nih. Ya, sementara spermatogonia akan bermitosis dia menjadi spermatosit primer. Karena mitosis tetap diploid, kemudian dia mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Dua-duanya. Karena sudah meiosis, maka akan ada reduksi kromosom, pengurangan kromosom. Masing-masing akan mengalami meiosis 2. Jadi spermatid. Ini juga spermatid. Ini juga spermatid. Ini pun begitu. Ini semuanya akan jadi sperma. Gitu. Jadi dari satu spermatogonia akan menjadi 4 buah spermatozoa. Bedanya apa berarti dengan si ovum? Kalau ovum
dari satu oogonia hanya jadi satu ovum. Kalau spermatogenesis dari satu spermatogonia jadi 4 sperma. Itu perbedaannya. Buat ngingetin lagi aja. Kalau ini haploid diploidnya teman-teman harus ngerti. Pokoknya kalau udah mengalami meiosis berarti kromosomnya sudah terkurangi dari diploid menjadi haploid. Kalau ada pertanyaan di gambar ini gitu ya, yang mana kromosom yang bersifat haploid, ya sebutannya yang mana haploid. Ya udah hasil pembelahan meiosis pokoknya. Dari oogonia belum meiosis ya, baru mitosis. Makanya biasanya di gambarnya ini hanya satu tanda panah. Berarti dia bukan meiosis. Kalau udah 2 tanda panah seperti ini, berarti dia meiosis. Gitu. Berikutnya, saya mau jelasin tentang awal-awal genetika. Ada istilah fenotip, itu kan sifat yang melekat pada diri kita. Sifat yang melekat pada satu individu. Ya. Terus genotip, sifat yang melekat pada satu individu itu dibawa oleh gen yang berpasangan. Jadi genotip itu adalah ini, gen yang berpasangan. Gen-gen ini, nah, saat pembentukan gamet, gen tersebut memisah. Misal, jangan deh. Misalnya gen A besar itu untuk mata besar. Fenotipnya mata besar nih contoh. Maka genotipnya adalah genotip untuk mata besar. Sekarang saya tanya, kalau genotip untuk mata besar adalah A besar, saya tanya, tolong dijawab Raden Yusuf. Apa gen untuk mata besar itu? Cup. Yusuf. Dipanggil ngilang. Raihan Sodik deh. Bu. Halo? Untuk Raihan Sodik, A besar adalah genotip untuk mata besar. Maka gen untuk mata besar apa? Gimana Bu? Ganti orang lagi. Dengerin ya, masih pertanyaan sama. Anandita Rafif, jika ini A besar adalah gen untuk genotip untuk mata besar, maka gen untuk mata besar apa, Anandita? Atar Azria. Besar. Ahnaf. A besar Bu. A besar. A besar. Genotipnya kan berpasangan gennya, gen A besar untuk mata besar. Gennya itu cuma satu hurufnya. Kalau berpasangan dia genotip, pasangan gen. Maka ketika pembentukan gamet nih di sini, ketika pembentukan gamet, gen-gen itu akan memisah. Maka kalau contohnya A besar, maka dia akan menjadi gen A besar dan gen A besar. Kalau kamu matanya besar, maka sperma kamu di salah satu lokusnya akan bawa gen ini.
Kalau kamu misalnya untuk mata kamu genotipnya A besar A kecil, nggak terlalu besar gitu ya, maka nanti pada saat membentukkan sperma kamu ada di salah satu lokusnya bahwa gen A besar atau A kecil. Tinggal nanti gen mana di antara dua ini yang akan diberikan kepada ovum. Gitu maksudnya. Jadi nanti kalau kamu memberikan yang ini, maka anak kamu akan memiliki gen mata kecil dari kamu. Tapi kalau ini yang diberikan, maka inilah yang akan menjadi warisan buat anak kamu yang matanya besar. Fatih Raditya, saya terganggu loh sama kamu dari sejak awal. Kamu itu ngobrol terus. Lagi ngobrol sama siapa? Lagi ngobrol sama siapa? Sama ini Bu, teman SMP saya Bu. Udah sebutin siapa? Bukan anak NF Bu. Ya, teman SMP kamu. Ngobrol dari awal kan kamu ngobrol? Enggak Bu, saya baru. Ya, baru pas biologi. Iya sih Enggak. tadi kamu nggak jadi. Tapi kan saya sejak awal, nih saya tangan saya begini gitu. Pas lagi ngeliat begini, ya udah kamu lagi ngoceh-ngoceh di situ. Kayaknya Fatih bukan baru ini saya tegur, udah sering banget. Dan saya ingat banget kelas 11 juga kamu pernah ketegur sama saya. Saat itu ngobrolnya sama teman-teman kamu di sini. Kok diulangi lagi gitu? Ini di detik-detik terakhir pembelajaran ini sekaligus belajar kamu di SMA ini, saya mau menyampaikan aja buat kamu semua, ya. Nilai yang bagus, di atas kertas bagus, hasil cek IQ bagus, nggak akan ada artinya jika akhlak kamu kurang bagus. Itu adalah perkataan dari Allah dan Rasulnya, bukan dari guru biologi kamu. Saya hanya bantu ngingetin diri saya juga kamu semuanya. Kan udah sering saya bilang, saya ngecek satu-satu gitu loh. Kalau lagi nggak nulis lagi nunggu kamu jawab, saya ngecek-ngecek nih layar saya. Ini buat pembelajaran hidup teman-teman semua. Yang akhlaknya kurang bagus, suatu saat Allah nggak akan kasih pertolongan sama sekali deh, benar. Kan Rasul diturunkan buat diutamakan makarimah akhlak. Karena Allah Maha tahu akhlak manusia itu bisa jadi buruk banget. Makanya perlu ada yang ngingetin. Ya, saya doakan buat yang berniat ikhlas belajarnya, berniat untuk menjaga akhlaknya, Allah tolong terus menerus. Yang belum baik akhlaknya, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan buat memperbaiki akhlaknya. Biar orang tuanya bangga. Nggak cuma di dunia, ntar di akhirat orang tuanya bangga, itu luar biasa. Karena kamu kan menyandang nama orang tua kamu. Di diri kamu itu ada sandangan berat, nama baik keluarga kamu kan. Gitu. Ya, ya cukup sampai sini. Mudah-mudahan awal-awal ini yang tadi masih blank untuk genetika bisa ngerti. Insya Allah minggu depan kalau masih ada waktu saya lanjutkan dengan awal-awalan genetika lagi biar kalau ada soal genetika bisa mengerjakan dengan baik. Gitu. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.